Biografi John Stuart Mill. John Stuart Mill lahir di Pentonville, London, Inggris pada tanggal 20 Mei 1806 dan menikah dengan Harriet Taylor tahun 1852. Setelah 6 tahun pernikahan Mill dan Harriet, istri dari John Stuart Mill meninggal dunia pada tahun 1858. Dan kurang lebih 15 tahun setelah kematian istrinya, Mill menghembuskan nafas terakhirnya di Avignon, Prancis pada tanggal 8 Mei 1873 pada usia 66 tahun. Stuart Mill adalah salah satu pembangun sekolah klasik. Dia muncul pada saat ekonomi politik membutuhkan penyajian kembali. Prinsip-prinsip yang diberikan oleh A. Smith, D. Ricardo, T.R. Malthus membutuhkan revisi dan modifikasi dalam konteks masalah baru. Pekerjaan Mill menandai akhir dari satu dan awal dari zaman lain dalam pembangunan ekonomi. Saat muda, Mill tidak pernah bersekolah. Pada saat usia 5 tahun, Mill telah diajari bahasa Yunani, dan usia 8 tahun diajari bahasa Latin, serta usia 12 tahun diajari ekonomi politik dan logika. Di usia 15 tahun, Mill membaca karangan Jeremy Bentham dan berhasil mempengaruhi paradigma berpikirnya dan memantapkan tujuan untuk menjadi social reformer atau pemburu sosial. Di usia 17 tahun, Mill bekerja di India House Company. Ia mengabdi selama kurang lebih 35 tahun. Lalu tahun 1865 sampai 1868 menjadi anggota dalam Lower House Parlemen Inggris. Ketika usia 20 tahun, Mill sudah terkenal sebagai pemimpin gerakan ultimatarianisme yang kritis. John Stuart Mill salah satu tokoh utilitarianisme pada tahun 1863 yang terkenal dalam menularkan konsep kebebasan yang dituangkan secara komprehensif di dalam bukunya On Library. Dia menulis sejumlah buku di berbagai bidang, yaitu filsafat, ilmu politik, dan ekonomi. Karya utamanya adalah Prinsip Ekonomi Politik, edisi ke-7 pada tahun 1871. Itu dibagikan menjadi 5 buku produksi, distribusi, pertukaran, pengaruh kemajuan masyarakat dalam produksi, dan distribusi dan pengaruh pemerintah. Selain mengarang buku On Library dan Utilitarianisme, Mill juga mengarang sebuah buku yang berkaitan dengan ekonomi, Principles of Political Economy pada tahun 1848. Buku ini berupaya untuk memahami masalah ekonomi sebagai suatu masalah sosial, masalah tentang bagaimana manusia hidup dan ikut ambil bagian dalam kemakmuran bangsanya, baik proses produksi, perlindungan terhadap produk dalam negeri, dan persaingan antar produk, maupun masalah distribusi melalui instrumen uang dan kredit. Dia tidak menambahkan apapun pada teori ekonomi klasik, tapi dia menyusun kembali teori-teori pendahuluannya, karya-karyanya yang dulu termasuk esai tentang pertanyaan yang tidak diselesaikan dalam ekonomi politik. Pada tahun 1823, John menjadi juru tulis di East India Company, dan jabatannya meningkat pada posisi terkemuka dalam perusahaan tersebut. Pada tahun 1831, ia diperkenalkan pada Harriet Taylor, istri seorang saudagar makmur. Kisah cinta platonik Mill dengan Harriet menjadi legenda. Mereka melakukan percakapan intensif, dan Mill memuji Harriet karena telah banyak memberikan inspirasi terhadap karya-karya pemikiran dan tulisannya. Suami Harriet meninggal pada tahun 1849, dan 3 tahun kemudian Harriet dan John pun menikah. Harriet meninggal pada tahun 1858. Setelah kematian istrinya, John mulai menulis tentang karya-karya dan beberapa waktu berdinas di parlemen antara tahun 1865 sampai 1868. Teori keunggulan komparatif. Pada teori keunggulan absolut terdapat permasalahan bila antara dua negara
hanya satu negara saja yang mempunyai keunggulan absolut atas semua barang, maka perdagangan tidak akan terjadi karena bila dilakukan hanya akan menguntungkan salah satu negara saja. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal harga barang tersebut. Suatu negara akan memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang memiliki relatif kerugian komparatif. Atau dengan kata lain, suatu negara akan memproduksi dan mengekspor barang yang dapat dihasilkan dengan harga relatif murah dan mengimpor barang yang apabila diproduksi sendiri menggunakan ongkos produksi yang relatif lebih besar. Pada dasarnya, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan David Ricardo dan John Stuart Mill sama. Yang membedakan adalah penentuan dasar tukar internasional atau DTI. Menurut Ricardo bahwa perdagangan yang dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak adalah DTI 1:1. Sedangkan John Stuart Mill, DTI tidak perlu 1:1 asalkan DTI berada di antara DTD masing-masing negara, maka perdagangan kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan memberikan keuntungan kedua-duanya. Selanjutnya, jika diandaikan Iran berspesialisasi pada sutra, maka dengan DTI 1 meter permadani banding 1 meter sutra, Iran akan memperoleh keuntungan sebesar 1 meter sutra. Karena di dalam negeri, untuk memperoleh 1 meter permadani harus ditukarkan dengan sutra sebanyak 2 meter. Sebaliknya, jika Indonesia berspesialisasi pada permadani, maka DTI 1 meter permadani sama dengan 1 meter sutra. Indonesia akan mengalami kerugian sebanyak 4 meter sutra, karena di dalam negeri jika 1 meter permadani ditukar dengan sutra, maka akan diperoleh sebanyak 5 meter sutra. Berdasarkan dua kondisi yang digambarkan di atas, maka hubungan perdagangan antara dua Iran dan Indonesia tidak akan terjadi. Hal tersebut disebabkan karena ada negara yang mengalami keuntungan, tetapi negara lainnya mengalami kerugian. Menurut John Stuart Mill, berdasarkan pada tabel 5, perdagangan antara Iran dan Indonesia dapat terjadi dan memberikan keuntungan kedua belah pihak apabila DTI berada di antara DTD masing-masing negara. Misalnya DTI 1 meter permadani sama dengan 3 meter sutra. Iran memiliki keunggulan komparatif atas permadani karena waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi permadani lebih sedikit dibanding waktu yang digunakan untuk memproduksi sutra. Sebaliknya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif atas sutra. Apabila kedua negara melakukan perdagangan, maka Iran akan berspesialisasi pada produksi permadani dan mengekspornya ke Indonesia. Kemudian akan mengimpor sutra dari Indonesia. Sebaliknya dengan Indonesia akan mengekspor sutra dan mengimpor permadani. Melalui perdagangan internasional, Iran akan memperoleh 3 meter sutra yang ditukar dengan 1 meter permadani, sehingga memperoleh keuntungan dengan 1 meter sutra. Di pihak lain, Indonesia akan memperoleh keuntungan dengan hanya menukarkan 3 meter sutra untuk memperoleh 1 meter permadani, yang berarti Indonesia akan memperoleh efisiensi yang setara dengan 2 meter sutra. Menurut Mill, penawaran selalu identik dengan permintaan, dan dia menerapkan pola pikir baru bahwa produksi tidaklah harus ditentukan dengan permintaan pasar. Sehingga baginya tidak ada istilah overproduksi yang selama ini dicegah oleh kebanyakan orang. Adapun pendapat Mill lainnya bahwa kemakmuran ekonomi tidak ditentukan oleh permintaan di pihak konsumen, serta produksi menurut Mill merupakan sebuah basis yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara pengusaha yang bebas. Mill dalam hal ini senjaan
dengan Adam Smith yang hidup lebih awal darinya. Dalam hal ini mengenai ide pembagian kerja menurut Smith, namun Mill memasukkan unsur lain di dalamnya, yakni peran wanita sebagai kondisi yang memungkinkan terjadinya pembagian kerja yang real. Kalau dalam Adam Smith dikenal dengan istilah the right man in the right place, maka Mill menambahkan dengan the right woman. Mill mencoba menambahkan unsur moralitas di dalam produksi, namun tidak terhenti di sana saja. Mill mencoba untuk memasukkan ini dalam suatu kondisi ekonomi yang stagnan, di mana Mill menemukan alasan terjadinya stagnan tersebut pada buku The Principles of Economy and Taxation milik David Ricardo, seorang pemikir ekonomi yang cukup berpengaruh. Dalam mengatasi kondisi yang stagnan, menurut Mill mesti digiatkan lagi konsep kebahagiaan umum, di mana mencoba untuk menghindari akibat yang dialami dari stagnasi ekonomi tersebut terhadap semua orang. Menurut kegiatan ekonomi pada masa stagnan haruslah difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan upaya pencegahan dari ketidakadilan ekonomi. Dalam konsep real terkait pemikiran ekonominya, Mill mencoba untuk memberikan 3 bidang pekerjaan yang dianggapnya ideal, yaitu pertanian, perusahaan, dan bank. Pertanian berkaitan dengan tanah, pemilik tanah, dan pekerja, yang tentunya saling berhubungan. Di sana juga memunculkan sebuah penguasaan dan atas tanah, atau dalam hal ini sistem kepemilikan tanah yang coba digantikan oleh Mill dengan sistem baru, yakni sistem pertanian yang bernuansa kompetitif. Pada perusahaan yang mengidealkan perusahaan yang besar dan penuh dengan persaingan usaha. Selain itu, ada pula bank di mana bank sangat berperan dalam kondisi ekonomi yang stagnan. Dapat pula memainkan peran strategisnya dalam mencairkan modal sekaligus mencegah jatuhnya harga. Sementara fungsi utamanya adalah menghidupkan kembali iklim spekulasi bisnis yang sehat.